Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wirapadipa Arya Putra, mahasiswa dari Universitas Mercubuana, Prodi Sistem Informasi. Pada saat ini saya akan menyelesaikan untuk tugas besar 1 mata kuliah UI UX dengan dosen Pak Irfan. Oke. Nah, berikut ketentuan untuk tugas TB1 dari Pak Irfan, yaitu membuat form login, lalu integrasikan ke sync up bila belum punya akun, atau bisa langsung login bila sudah punya akun. Lalu menu utama dan fitur-fitur tambahan pada saat sudah bisa login, menjelaskan secara detail cara pembuatan desain, video menjelaskan mengenai setiap form dan fitur yang dibuat, yaitu video saat ini, lalu menjelaskan cara membuat dan membaca hasil dari usability form test. Nanti ini akan dibuat terpisah. Selanjutnya itu penjelasan poin-poin yang harus disertai dengan tampak wajah dan materi skenario, dan video harus bersuara, bukan hanya slideshow. Oke. Nah, berikut adalah desain yang sudah saya buat, desain aplikasi. Nah, aplikasi ini yaitu mengenai perusahaan pembuatan replika mobil klasik. Di sini ada beberapa form yang sudah saya buat dan desain-desainnya dan beberapa interaksi. Nah, untuk materi skenario nya itu sudah saya buat kurang lebih seperti ini. Membuat desain form login, integrasikan ke sync up bila belum punya akun, atau bisa langsung login bila sudah punya akun, dan setiap form memiliki fiturnya. Nah, di dalam materinya ini ada beberapa link juga yang akan diarahkan ke internet seperti ini. Kalau untuk tugas kali ini saya menggunakan Figma ini. Untuk yang pertama yaitu form login. Pada form login terdapat beberapa item seperti tulisan, kita split aja mungkin ya. Di split bagus nggak? Nggak bisa aja deh, jelek kalau di split. Nah, pada form login terdapat beberapa item seperti tulisan perusahaan, yaitu beberapa motorsport, logo, input untuk username, password, dan beberapa interaksi seperti sign in, sign up now, dan login menggunakan Google dan Yahoo. Nah, di form login ada beberapa fitur atau interaksi yang bisa dilakukan seperti mengetik pada form username dan password, klik tombol sign up, lalu dinavigasikan ke halaman membuat akun. Bila sudah punya akun, bisa langsung isi form lalu tekan tombol login, yang nanti jika berhasil akan diarahkan ke form home. Ada opsi juga login menggunakan Yahoo atau Gmail, nanti akan diarahkan untuk login bila ditekan tombolnya. Nah, berikut untuk previewnya kurang lebih seperti ini. Oke, sebentar, belum diarahin ke ini. Nah, berikut. Nah, di sini ada beberapa interaksi yang bisa dilakukan, misalnya Wira Pradipa Putra. Terus di sini passwordnya. Nah, karena ini cuma prototipe ya, kurang lebih seperti ini. Biasanya kan pada saat memasukkan password ini akan menjadi bintang ya. Kurang lebih seperti ini, nanti bisa diisi atau diinteraksikan. Nah, selanjutnya yaitu kalau nggak punya akun bagaimana? Bisa diinteraksikan, bisa diarahkan ke tombol sign up now, lalu akan dinavigasikan ke dalam form pembuatan akun. Di sini bisa diisi juga. Nah, ini karena masih prototipe ya, jadi prototipenya itu kadang error gitu, tapi yang penting bisa diinteraksikan meskipun sedikit cacat. Nah, bila semua formnya sudah terisi, kita bisa klik sign up, nanti akan ada notif seperti ini, kamu telah berhasil membuat akun, lalu akan diarahkan ke form login kembali. Nah,
kita isi username email dan password, lalu klik sign in. Nah, bila sudah berhasil sign in, nanti akan diarahkan ke halaman home. Di sini ada tombol logout. Kalau klik kita tombol logout, akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, untuk opsi login kan disediakan juga ya untuk login menggunakan Yahoo dan Google. Nah, jadi pada saat kita mengklik dua tombol ini, misalnya seperti Yahoo, akan diarahkan ke form login Yahoo, website Yahoo. Ini cuman peraga aja ya, harusnya nggak seperti ini, tapi kurang lebih seperti ini. Lalu untuk Google juga, pada saat kita klik Google akan diarahkan ke login menggunakan akun Google. Misalnya ini kita balik lagi ke halaman sign in, kita lanjut ke halaman home. Namun sebelum kita lanjut ke home ya, ini ada beberapa tampilan di Figma yang mau saya jelaskan sedikit. Nah, ini di sini ada beberapa menu yang sebelah kiri, tengah, bawah, sama kanan ini. Nah, jadi untuk sebelah kiri ini itu untuk page, layar. Jadi semua item yang kita buat di halaman di artboard ini akan tersedia di layar. Di sini ada page juga. Nah, jadi setiap page ini berisi layar yang berbeda-beda, atau mungkin jadi satu project ini bisa berisi beberapa page ya. Misalnya di sini ada page untuk Urap Motorsport ini, terus di sini ternyata saya membuat ini page untuk dummy aset, kayak buat membuat animasi dan lain-lain. Jadi nggak merecoki di bagian sini. Nah, bagaimana untuk mengambil aset yang dari sini? Nanti dia akan tersedia di bagian aset, lalu di lokal aset. Di lokal asetnya akan tersedia di sini. Jadi aset yang dari lokal aset dummy ini akan tersedia dari lokal aset. Sebenarnya saya namain ini biar mudah aja sih. Jadi untuk page ini bisa divariasikan. Lalu untuk di bawah ini ya toolsnya, yaitu tools move, membuat frame, membuat segitiga, garis, kotak, bulat, dan lain-lain. Pen tool, pensil, dan nambahin teks yang pasti. Nah, untuk membuat jadi setiap kotak putih ini seperti login form, home, katalog ini mewakili frame ya. Misalnya login form itu satu frame. Nah, frame itu dibuat dari menu frame ini. Jadi misalnya kita mau nambahin frame. Nah, ukuran frame itu tersedia nih dari Figma-nya nih. Ada Android, ada iPhone, ada tablet, ada presentation dan segala macam. Apple, atau mungkin bisa custom kali ya. Tuh ada Figma Community, banyak sih ini. Tuh, lalu untuk di sebelah kanan ini ya tab untuk mengedit mengedit itemnya. Misalnya untuk frame ini kita mau ngedit nih, frame edit. Nah, bisa diatur posisinya, layout, ukurannya, appearance, opacity, warna dasarnya, stroke, garis luar, dan segala macam. Lalu hal itu juga berlaku untuk setiap item satuannya. Seperti ini tulisan kontak as itu juga bisa diatur, seperti font, ukuran font, jenis fontnya mau regular, italic atau bold, warna, dan stroke. Lalu yang selanjutnya itu prototype. Nah, disinilah kita membuat interaksi untuk setiap item-itemnya, seperti misalnya kita mau membuat interaksi di frame-nya, atau mungkin interaksi pada setiap item. Contohnya, nah ini nih, garis-garis ini itu mewakili untuk interaksinya. Contohnya misalnya pada nih tombol tulisan katalog ini, saya membuat interaksi pada saat tombol klik, pada saat
tulisan katalog ini atau item katalog ini diklik, nah dia akan mengganti atau diarahkan ke halaman katalog. Begitu. Seperti ini contohnya. Nah, begini. Item katalog kita mau interaksi dengan cara diklik, actionnya yaitu akan diarahkan ke form katalog. Nah, begitu juga order, contacts, logout, dan segala macam. Tuh. Nah, ini sudah saya jelaskan sedikit tadi di video. Nah, kotak hijau juga. Nah, yang selanjutnya itu pada fitur home. Form home. Pada form home akan berisi tampilan dan teks seperti pengenalan dan sedikit teks yang berisi story dan tujuan perusahaan. Pada saat dia ada beberapa interaksi yang dapat dilakukan dan harusnya akan ada selama di beberapa form ke depan. Jadi bagian atas nih home, katalog, order, kontak, logout, dan logo profil ini akan ada sepanjang form ke depannya. Ya, ini deskripsinya. Tuh. Nah, berikut untuk di halaman home, interaksi ada home, katalog, order, kontak, logout, dan profile yang akan dijelaskan nanti. Nah, ini ada tulisan ada deskripsinya, yaitu home navigasi ke form home, katalog navigasi ke katalog mobil, order ke form pemesanan, kontak ke form kontak, logout dan logout. Dia akan logout dan dinavigasikan ke form login. Profil yaitu akan dinavigasikan ke form profil. Nah, untuk resource-nya berikut. Saya kalau mengunduh icon bisa di flat icon. Kalau untuk gambar tinggal diketik aja di Google. Kayak misalnya gambar mobil klasik gitu. Nah, merubah format, add to JPEG, membuat gambar lebih HD, karena kebanyakan gambar dari Google yang kita unduh itu rada buram. Terus ada yang namanya extensionnya AVIF atau web page. Nah, itu kadang nggak bisa diimport diimport ke Figma-nya atau apa ya. Makanya saya convert ke JPEG. Terus saya menggunakan ChatGPT untuk mengasah pengaturan atau mencari referensi. Untuk style font saya tetap menggunakan bawaan dari Figma. Nah, ini untuk membuat interaksi tadi sudah saya jelaskan di video. Untuk membuat interaksi ada pada di bagian di sebelah menu desain, yaitu menu prototype. Pada gambar di atas saya akan membuat interaksi. Jika menekan tulisan order, maka akan dinavigasikan ke form order. Ada beberapa value yang bisa diatur sesuai keinginan. Ada menu trigger, action, destination, animasi. Oke. Jadi yang selanjutnya itu form katalog. Nah, di form ini akan disajikan beberapa mobil yang tersedia di apps dalam pemesanan. Saya membuat interaksi di tulisan read more yang akan dinavigasikan ke halaman yang berisi detail mobil. Saya membuat 4 mobil, berarti ada 4 form yang dibuat. Ini contohnya ini di prototipenya ada 4 mobil. Jadi di prototipenya, nah, dia ada tulisan read more ya. Coba bisa nih. Misalnya gini, tulisan read more. Nah, ini berisi kayak history dari mobil Ferrari 335S, terus ini spesifikasinya pada saat pembuatan replika, terus ada Porsche,
ada Volta Grifo, ada Aston Martin DB5, mobilnya James Bond. Oke. Lalu yang selanjutnya form order. Pada form ini saya membuat fitur order yang dimana bisa diinteraksikan seperti mengisi form, menu drop down, dan tombol navigasi. Untuk menu drop down bisa belajar pada link ini. Nah, untuk menu order berikut. Nah, di sini ada name, ada email, address, phone number. Nah, di sini saya membuat interaksi khusus nih. Nah, jadi saya belajar dari link video yang disertakan di sini. Nah, jadi pada saat bagian select, dia bisa milih nih. Nah, mobil yang mau dipesan misalnya Ferrari 335S. Nah, jadi Ferrari 335S, terus select color menjadi misalnya di plat berbundi. Email Wira, email bla 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 bla, phone number bla bla bla. Terus order now, card information bla 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 bla. Mon. Nah. Tuh. Oh, totalnya ini. Totalnya ini misalnya 3 miliar ya 296. Jadi yang total dibayar sekian. Terus kita pay now nih. Dia akan ada notif kamu telah berhasil memesan mobil ini. Terima kasih telah memesan mobil dari kita. Terus balik ke home sini. Setelah klik order now, maka akan dinavigasikan ke halaman payment. Ada beberapa form input, ada tombol back untuk kembali ke halaman order, atau tombol pay now yang akan dinavigasikan ke tampilan successful payment. Form kontak, form yang berisi tentang perusahaan seperti nomor telepon, email, dan alamat. Setiap bagian ada interaksi sendiri seperti diarahkan ke WhatsApp, Kompos, email, dan membuka Google Maps untuk lokasi. Berikut contoh peragaannya. Nah, ini seperti misalnya mau melakukan mengirim pesan ke WhatsApp, tinggal ditekan aja, dia akan diarahkan ke WhatsApp. Lalu misalnya email, akan ke email, cuman ini keblok ya. Terus alamat, diarahkan ke Google Maps. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu form profil. Pada bagian ini terdapat akun seperti nama, nomor telepon, email, dan alamat untuk pengiriman. Di bagian form ini juga tersedia interaksi edit profile yang langsung diarahkan ke form edit. Nah, berikut untuk form profile. Nama, nomor telepon, alamat, dan email. Karena saya ownernya, saya isi nama saya sendiri. Lalu ada interaksi edit profile. Ini yang tombol pensilnya edit profile. Nah, dia akan diarahkan ke edit profile. Ada form nama, ganti password mungkin, dan phone number atau address. Lalu kalau sudah, kita update dan balik lagi ke sini. Nah, selanjutnya itu pada bagian profil ada ikon keranjang yang bila diinteraksi akan diarahkan ke form my order yang berisi order yang sudah kita buat. Ini tombol keranjang. Nah, dia akan muncul di menu my order. Nah, ini berikut mobil yang sudah pesan dan bayar. Ferrari 335S di plat berbundi. Nah, ternyata estimatednya itu selama 5 bulan untuk pembuatan mobil replikanya. Pada Figma, DocXD, dan lain-lain dalam membuat interaksi pada desain agar tidak terlihat polos, perlu effort yang sangat besar seperti membuat menu drop down, form input, atau mungkin loading screen, atau bisa menggunakan plugin UI UX Kit jika tersedia, tapi saya lebih prefer partner agar tahu cara kerjanya. Nah, contohnya bagaimana? Seperti membuat menu drop down di sini. Nah, itu membutuhkan effort yang sangat lumayan ya. Karena kalau kita balik ke project saya di bagian page local asset dummy, nah ini ada nih misalnya yang untuk select cars.
select cars. Nah, ternyata membutuhkan effort yang sangat lumayan nih untuk membuat interaksi atau animasi seperti itu gitu. Nah, ini ya saya akan mencontohkan sedikit caranya bagaimana. Selain menonton video, misalnya kita taruh sini. Nah, sebelum membuat interaksi seperti itu, ini kita blok semua. Nah, jadi semua item di sini itu bentuknya satuan ya, seperti tulisan Ferrari dan Porsche ini sebenarnya satuan, itu dijadiin satu grup lalu dijadikan ke komponen. Lalu ke bagian desain kita add properti, misalnya jadi sebentar. Jadi secara kasarnya nih, jadi interaksi yang kita inginkan pada saat kita mengklik tombol ini, otomatis tampilan dari select cars dia akan berubah seperti ini. Jadi ini kita sebenarnya mau membuat animasi gitu, frame per frame. Jadi misalnya untuk tampilan pertamanya, ini kita misalnya membuat varian itu, misalnya itu varian itu ibaratnya kayak bentuknya, kayak bentuk ke satu gimana, bentuk kedua gimana. Kalau misalnya kita, kalau dalam hal pembuatan animasi misalnya kan ada frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5. Nah, setiap frame itu kan gerakannya berbeda-beda. Nah, varian juga. Nah, misalnya kita membuat beberapa varian nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ya kan? Misalnya varian kesatunya itu kita mau buat tampilannya itu seperti ini aja, varian 1 nih atau varian default ini kayak gini. Nah, varian 2 itu kita mau dia berubah bentuk. Misalnya pada saat kita mengklik tombol ini, dia akan muncul menu sortir kayak gini, tapi yang ini juga tombolnya berubah dong jadi tombol namanya apa ya, collapse ya. saya lupa. Nah, misalnya kayak gini varian keduanya, terus bakal muncul menu seperti ini. Atau enggak, kayaknya misalnya di bagian varian ke-1 atau menu default misalnya tulisannya masih select car gitu, select car ya kan. Terus yang varian kedua juga masih select car, karena kan kita belum milih nih interaksinya, maksudnya interaksi yang kedua maunya kan kayak gini dulu, dia baru mau munculin list-listnya. Nah, selanjutnya misalnya nah kita mau nih pada saat mengklik Ferrari 335S, kita mau milihnya Ferrari 335S dan sini juga ikut berubah. Nah, jadi kita misalnya udah membuat satu varian dulu deh biar bisa berubah ke Ferrari 335S. Nah, gimana caranya biar interaktif? Nah, ini kita ke bagian prototype, terus kita pencet. Nah, kita mau pada saat mengklik tombol ini kan, nah jadi kita ini mulai menganimasikannya nih. Misalnya pada saat kita mengklik tombol ini, kita mau dia berinteraksi, berubah tampilannya menjadi ini. Nah, triggernya one tap. Nah, change to ke varian 2. Ini bisa animasinya mau instan atau apa ya kan. Saya lebih milih instan. Terus selanjutnya kalau misalnya kan udah di sini muncul ini, mau ngapain lagi nih? Misalnya kalau kita udah muncul ini terus mengklik 335S ini, dia akan diarahkan ke sini misalnya gitu, tulisannya berubah seperti ini.
Nah, jadi pada ini tampilan pertama, kita klik tombol apa, kita mau bikin interaksi, pada saat klik chat ini dia bakal muncul ini. Nah, terus pada saat kita mengklik tulisan Ferrari, dia bakal menjadi tulisannya Ferrari ini. Begitu juga seterusnya, kita buat animasi lagi. Nah, kok semakin banyak animasi, variannya semakin banyak, jadi harus perlu effort nih. Misalnya kita mau nambah animasi lagi atau interaksi, pada saat kita mengklik Porsche ini, dia akan berubah menjadi tulisannya Porsche, ya kan? Berarti kita buat lagi nih, biar ini tulisannya menjadi Porsche. Misalnya itu. Nah, itu misalnya. Nah, ini tinggal kita animasiin lagi. Ini udah. Oh, udah. Nah, cara ngetesnya gimana? Ya udah, kita ke bagian frame. Nah, ini frame yang sudah saya buat untuk ngetes dummy-nya. Nah, kita ambil ke varian yang pertama atau varian default nih, atau bisa ke aset. Misalnya kita nambahinnya belajar interaksi. Nah, dia ada nih di local asset belajar interaksi. Tuh, misalnya kita hapus dulu belajar interaksi. Nah, lalu kita play nih. Kita play. Nah, tuh kan muncul kan. Nah, tuh. Nah, cuman ini masih belum interaktif ya. Nah, ini kita harus mengasah skill dan effort kita gitu. Jadi pada saat ini kalau kita lihat di preview dia kalau ditulis pas pada saat di bagian atau interaksi atau mungkin bilangnya tampilan ini ya, bagian Ferrari 355 ternyata interaksinya berhenti nih, udah nggak usah diapa-apain lagi. Nah, ini berarti ada masalah nih di bagian Ferrari di bagian varian yang ini. Nah, ini ternyata kalau kita lihat itu di bagian sini kita belum ngasih prototipe atau bagian interaksi nih. Kita mau pada saat kita mau klik ini kan dia bakal muncul ini lagi. Nah, ini tinggal kita balikin aja ke atas ke sini. Kita mau pada saat klik tombol ini dia bakal muncul ini kayak gitu. Kita hapus lagi karena di bagian asetnya berubah, kita drag and drop lagi. Nah, oke. Nah, udah kan? Udah bisa kan? Kayak gitu kurang lebihnya. Baik, berikut saja Pak Irfan untuk desain aplikasi saya untuk menuntaskan tugas besar 2 untuk usability dan untuk usability form testnya akan menyusul videonya atau di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.